saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana, sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien. Dalam hal ini, segala sesuatu yang digunakan tersebut mestilah yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan proses siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Jika dijabarkan lebih rinci, media pembelajaran berupa bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara ilmiah, interaktif, efektif, dan efisien. Istilah media dan sumber belajar kadang tertukar pemakaian dan pemaknaannya. Hal ini bisa dimengerti karena sumber belajar dan media memiliki keterkaitan dalam satu kesatuan komponen pembelajaran. Sumber belajar terdiri dari dua komponen, yaitu bahan dan alat. Bahan sering disebut perangkat lunak atau software, sedangkan alat disebut sebagai perangkat keras atau hardware. Dengan demikian, media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai fungsi media dalam pembelajaran. Peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dari pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa pendapat mengenai fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menurut MC Cohn dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction mengemukakan ada 4 fungsi media. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal. Maksudnya, dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret. Pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pembelajar. Sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pelajar. Ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman pelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti. Maka, media dapat memperjelas akan hal itu. Yang keempat, yaitu memberikan stimulus belajar, terutama rasa ingin tahu pelajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar timbul rasa keingintahuan yang perlu dipenuhi melalui penyediaan media. Nah, sedangkan menurut Rowntree dalam mengemukakan fungsi media ada 6. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik dengan segera. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu mengadakan latihan yang serasi. C. Kegunaan media dalam pembelajaran. 1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan media bantuan, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pelajar secara seragam. Setiap pembelajar yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis, sama seperti yang diterima oleh pembelajar lain. Dengan demikian, media juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara pembelajar dimanapun berada. Kedua, proses pembelajaran
menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat pelajar. Dengan media, materi saja bisa membangkitkan rasa keingintahuan pembelajar dan merangsang pembelajar bereaksi baik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media pembelajar dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pembelajar. Namun dengan media, pembelajar dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya pembelajar sendiri yang aktif, tapi juga pembelajarnya. Selanjutnya yaitu efisiensi dalam waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari pembelajar adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi pembelajar menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika pembelajar dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya, tanpa media, seorang pembelajar tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah atau proses terjadinya gerhana matahari. Padahal dengan bantuan media visual, topik ini dengan cepat dan mudah dijelaskan kepada anak. Selanjutnya, biarkanlah media menyajikan materi pelajaran yang memang sulit untuk disajikan oleh pembelajar secara verbal. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan media, pembelajar tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara berulang-ulang, sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media, pembelajar akan lebih mudah memahami pelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu pembelajar menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari pembelajar saja, maka pembelajar mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media, maka pemahaman pembelajar pasti akan lebih baik.